Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di WA Group. Mohon maaf, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita pada sore hari ini. Pada pertemuan kedua, mungkin kita akan menunggu sampai 1-2 menit lagi. Kita menunggu Bapak Ibu yang belum bergabung, seperti itu. Sebelum itu, saya akan menyapa 1 atau 2 peserta dulu. Sebelum kita mulai kelas kita pada sore hari ini, di sini sudah ada Ibu Sri Dayanti. Selamat sore Ibu, mungkin bisa dibuka mic-nya. Mbak Lulu. Iya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Sudah siap ya Bu ya mengikuti kelas kita pada sore hari ini? Alhamdulillah siap. Baik. Ibu dari mana Ibu? Dari Duri, Bu. Riau, Miss Lancang Riau. Kuning. Oh, Ya. Masya Allah, dari Riau. Semoga nanti mengikuti kelas kita tanpa ada kendala, seperti itu Bu ya. Semoga lancar sampai akhir kelas. Baik, terima kasih Ibu. Semoga lancar mengikuti kelas kita. Sama. Dimas, ya. Kamu mau ayam warna? Baik, kita mulai saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita pada sore hari ini, yaitu hari kedua dalam kelas menyusun modul ajar P5 Kurikulum Merdeka. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kelas kita pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Suhardi selaku founder P4I, dan yang kami hormati Bapak Randi Pratama Multikusuma selaku Direktur P4I, dan yang kami hormati Bapak Haryadi Ahmad MPD selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta yang sudah memasuki Zoom meeting dalam kegiatan kita, yaitu diklat daring dalam menyusun modul ajar P5 Kurikulum Merdeka. Saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa jadwal kelas kita yaitu 4 hari dimulai pada tanggal 23 sampai dengan 26 Maret. 23 sampai 24 Maret kita melakukan Zoom meeting, dan hari ini adalah hari kedua Zoom meeting sekaligus hari terakhir kita Zoom meeting, yaitu dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 16.15 atau nanti kita kondisional seperti itu. Dan untuk diskusi WA Group kita buka dari kemarin tanggal 23 sampai dengan 26. Mohon Bapak Ibu agar bisa mengikuti kelas kita dengan baik dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu juga bahwa Bapak Ibu peserta tidak perlu mengkhawatirkan daftar hadir, sertifikat, dan yang lainnya, dan tidak perlu menanyakan absensi seperti itu Bapak Ibu, karena akan kami siapkan secara utuh dan penuh, dan akan kami kirimkan di saat hari terakhir kelas, yakni pada hari Senin depan, jika tidak ada kendala. Jadi Bapak Ibu cukup fokus dalam mengikuti kelas kami. Dan sebelum mulai, Bapak Ibu bisa menyiapkan buku atau alat tulis lainnya agar bisa mengikuti kelas kami dengan baik, dan saya informasikan juga bahwa nanti kita akan melakukan kelas dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari narasumber kita, dan yang ketiga adalah diskusi. Baik, kita buka diskusi kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu penyampaian dari narasumber kita, Bapak, mohon maaf, dari sumber kita Bapak Haryadi Ahmad MPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Lulu. Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pada sore hari ini kita akan membahas apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan sedikit dulu kepada Bapak Ibu peserta. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan di hari kedua ini kita akan menyambung tentang materi yang kemarin. Kemarin masih pada tataran teorinya yang ada beberapa gambaran teori, dan hari ini insya Allah kita akan nanti akan kita menampilkan beberapa contoh nanti. Mudah-mudahan
bisa dipahami dengan tentang modul ajar P5 Belum Merdeka ini. Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang yang berkaitan dengan modul ajar P5, dan mungkin hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses dari modul ajar tersebut ya Bapak ya. Mungkin akan lebih jelasnya lagi menyambung dari materi kita yang sebelumnya. Baik, di sini sudah ada 124 peserta yang sudah masuk dalam Zoom meeting. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang baru hadir, tidak perlu menanyakan terkait absensi karena akan kami siapkan. Baik, langsung saja pada diskusi kita pada sore hari ini. Saya langsung serahkan kepada narasumber, pada beliau dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lulu, Senator. Yang saya hormati founder Dr. Fardi dan Mas. Jadi ada beberapa hal yang memang masih belum terbahas. Kemudian pada hari ini bisa kita berdiskusi sama dengan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la ilaha. Pada hari ini memang hari kedua ini kita akan menyambung tentang apa yang pernah kita bahas kemarin bersama dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat di sini. Jadi kita sama-sama belajar di hari kedua ini tentang menyusun modul ajar proyeksi muatan pelajaran nama Pancasila dan pada kurikulum Merdeka. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kemarin kita sudah banyak membahas tentang beberapa hal ya, dan pada hari ini kita akan coba untuk ke tahapan pelaksanaan proyek. Nah, namun sebelum saya lanjut ke tentang tahapan pelaksanaan proyek ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang saya lihat dari pagi sampai sore ini Bapak ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah bagaimana kalau saya selaku guru menyusunnya sendiri? Ya, siapa yang menyusunnya? Ini Bapak Ibu kemarin kita sudah bahas tentang siapa sih yang akan menyusun proyek modul atau modul proyek ini di satuan pendidikan kita. Apakah guru bidang studinya atau guru kelasnya? Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa di satuan pendidikan kita ada namanya tim proyek yang akan dibentuk oleh kepala sekolah. Nah, tim itulah yang akan menyusun modul ini. Bagaimana dari modulnya, bagaimana lembar kerja siswanya, asesmennya, nanti itu adalah tim ini yang akan bekerja. Nah, Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa di dalam modul P5 ini berbeda dengan modul ajar. Ya. Kalau modul P5 ini yang mengembangkan adalah satuan pendidikan. Tidak lagi kita akan melihat kelas Bapak Ibu. Tidak lagi akan kita melihat tingkatan. Jadi kalau misalkan kita akan membahas tentang kearifan lokal misalkan, maka kita akan melihat keseluruhan si satuan pendidikan. Nah, yang perlu kita pahami bahwa P5 ini adalah bukan mata pelajaran dan bukan juga bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Intinya apa? P5 ini terpisah dari mata pelajaran Bapak Ibu, dan kalau di kurikulum Merdeka nanti akan ada rapot tentang 5 ini. Jadi rapot itu yang dikembangkan adalah rapot P5 di dalam jangka 1 tahun yang dijalankan di satuan pendidikan. Siapa yang menerima rapot itu adalah masing-masing siswa itu sendiri. Nah, hal ini yang harus
menjadi gambaran kita terlebih dahulu bahwa P5 ini, modul P5 ini berbeda dengan modul mata pelajaran, modul ajar yang ada di mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kemarin saya sudah menyampaikan ke beberapa yang sudah saya siapkan tentang elemen-elemen P5 di Google Drive itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melihatnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melihatnya di situ tentang bagaimana elemen-elemen dari setiap dimensi di profil pelajar Pancasila. Jadi masing-masing elemen, sub-elemen yang ada di P5 kita atau di profil pelajar Pancasila yang kemarin. Jadi di dalam ini Bapak Ibu, bagaimana sih tahapan pelaksanaan proyek itu? Nah, ini menjadi sekedar gambaran kita bahwa di dalam tahapan pelaksanaan proyek itu yang pertama adalah satuan pendidikan merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di satuan pendidikan itu mengalokasikan waktunya. Bagaimana mengalokasikan waktunya? Apakah yang seperti yang kemarin saya coba utarakan, yaitu apakah misalkan di setiap mata pelajaran diambil jam 1 jam di setiap mata pelajaran, atau kita akan lakukan di akhir minggu dalam satu atau 2 hari. Yang jelas Bapak Ibu harus mencapai 20-30% dari keseluruhan jam mata pelajaran di satuan pendidikan kita. Nah, bagaimana kalau pelaksanaannya bagaimana pelaksanaan proyek ini di sementara satuan pendidikan kami masih menggunakan K13. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa kalau memang masih menggunakan K13, yang akan melaksanakan P5 ini adalah sekolah-sekolah yang terintegrasi dengan implementasi kurikulum merdeka. Apakah misalkan kalau di Departemen Pendidikan di MA, MTS, ya, yang di bawah naungan Departemen Agama, apakah sudah melakukan integrasi tentang kurikulum merdeka? Yang setahu saya bahwa yang akan melakukan kurikulum implementasi kurikulum merdeka ini adalah sekolah-sekolah yang sudah mengintegrasikan dirinya menjadi sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, jika memang di satuan pendidikan Bapak Ibu masih belum mendaftar, ya masih dibuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mendaftar kurikulum merdeka implementasi dengan 3 pilihan merdeka belajar, merdeka berbagi, dan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan itu masih kalau mau mendaftar di satuan pendidikan Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak. Karena apa? Nanti sebelum kurikulum ini sebelum Bapak Ibu mengimplementasikan seluruh kurikulum itu di satuan pendidikan Bapak Ibu, akan ada pelatihan-pelatihan lanjutan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Yaitu bagaimana dari kosnya, ya, dari bahan ajar, CP bahan ajar, dan P5 ini, dan asesmen itu yang akan dilatihkan kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada tahap kedua Bapak Ibu di dalam tahapan pelaksanaan proyek ini adalah satuan pendidikan membentuk tim fasilitator proyek. Jadi siapa yang akan ditunjuk itu oleh guru di satuan, oleh kepala sekolah di satuan pendidikan kita yang akan melaksanakan yang akan melaksanakan P5 ini. Nah, jadi guru ini berperan dari merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah,
Jadi, Bapak Ibu, kalau di satuan pendidikan kita, kalau di SD misalkan, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau di satuan pendidikan kita, jadi tidak hanya sekedar guru, guru kelas atau guru bidang studi yang akan mendampingi peserta didik di kelas kita, tetapi seluruh tim yang dibentuk oleh satuan. Pada tahap ketiga, bahwa setelah timnya bisa terbentuk dengan berbagai dengan tugas yang sudah tugas tim yang sudah jelas, bahwa bagaimana kita mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah ini Bapak, Bu, bagaimana kesiapan satuan pendidikan kita? Apakah tingkat safrasnya bisa siap tidak kalau kita akan mengembangkan beberapa hal, beberapa tema, atau beberapa dimensi atau subdimensi di situ. Ini yang harus kita lihat. Kesiapan safras kita di satuan pendidikan, bagaimana kesiapan peserta didik kita, bagaimana kesiapan yang terutama adalah SDM, sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita ketika kita akan mengambil sebuah dimensi atau tema yang akan kita kembangkan di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita bisa mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah kita dari bagian dari safras, dari sumber daya manusia kita, dari sumber daya alam yang dimiliki oleh satuan kita, maka kita memilih tahapan keempat adalah memilih tema umum. Memilih tema yang akan kita akan kita terapkan di satuan pendidikan. Kalau di satuan pendidikan kita di SD, maka kita harus melihat fase A, B, dan C. Kalau dia di tingkat SMP, maka kita akan melihat fase D dan E. Kalau di SMA, SMK, maka yang akan kita lihat adalah fase E dan F. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada tahapan ini yang kemarin ada fase-fasenya, itu yang kita lihat. Nah, pada tahapan kelima Bapak Ibu, tentu kita akan setelah kita memilih tema secara umum, yaitu kearifan lokal, kewirausahaan, maka kita menentukan topik secara spesifik yang bisa kita kembangkan di satuan. Yang mana yang paling urgen, yang mana yang paling tepat pada saat ini. Di tahapan pertama misalkan, yang mana yang akan kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa di dalam penentuan tema, dalam penentuan topik, dalam penentuan tim, merancang alokasi waktu, dan merancang modul cek, itu adalah ditentukan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu diberi kebebasan sendiri untuk menentukan jauh mana Bapak Ibu akan menerapkan, menyiapkan satuan pendidikan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan PDIM. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, ada beberapa pengembangan modul yang harus kita bisa lihat secara holistik, kontekstual, bagaimana eksploratifnya, dan berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang secara kontekstual, eksploratif, dan berpusat pada peserta didik, ini yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan proyek kita. Lantas, bagaimana cara kita mengembangkan modul itu? Yang pertama, ada cara pertama Bapak Ibu, karena modul proyek yang sudah ada beberapa yang sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal kita mengadopsinya. Kalau kita belum mampu untuk membuat modul secara mandiri, maka tinggal kita mengadopsinya. Cara mengadopsinya tentu harus dengan kita melihat kondisi di lingkungan kita, yang mana tema yang mana yang bisa kita gunakan. Ini Bapak Ibu,
seperti contoh-contoh yang sudah saya berikan di drive itu adalah menjadi salah beberapa modul yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kita mengadopsinya. Atau dengan cara yang kedua, Bapak Ibu, di dalam membuat modul, atau kita akan membuat modul secara mandiri. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau kita membuat secara mandiri, maka modul-modul itu harus memenuhi beberapa identitas dan kompetensi dan lampiran. Mari kita lihat secara bersama-sama Bapak Ibu, apa saja komponen modul yang bisa kita gunakan ketika kita membuat secara mandiri. Bapak Ibu, yang pertama adalah identitas penulis. Siapa yang identitas penulis ini? Penulis modul ini, Bapak Ibu. Tentu adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan yang dibentuk berdasarkan SK atau surat tugas. Safras yang kedua adalah safras, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam masing-masing tema atau di masing-masing modul yang akan kita gunakan. Sarana prasarananya apa saja yang dibutuhkan di situ harus jelas. Misalkan kalau kita akan membuat salah satu keripik, misalkan mengembangkan keripik dari biji durian misalkan, lantas apa saja di situ yang bisa kita sarana prasarannya? Tentu ada di situ harus ada dan yang lain, harus ada bahan-bahannya, baik itu bahan secara mentah dan bahan yang bisa diolah dan yang lain. Nah, target peserta didik ini, apa yang diharapkan ketika nanti ini di dalam tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan pembelajarannya. Apa yang diharapkan kepada peserta didik kita, pemahaman peserta didik, baik itu dari pemahaman knowledge-nya, sikapnya, ya, itu yang bisa kita lihat di sini. Pengetahuannya seperti apa, keterampilannya apa yang diharapkan. Nah, yang berikutnya adalah relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan. Lantas relevansi topik tema yang kita ambil itu adalah, ya Allah, nanti setelah ini saya akan berikan contoh-contohnya, Bapak Ibu, kita akan coba mengkaji setelah komponen-komponen ini. Nah, pada komponen ini Bapak Ibu untuk sekolah dasar, menengah, dan kejuruan. Nah, komponen intinya ada deskripsi singkat proyeknya. Ya, ada dimensi sub-elemen yang dikembangkan di situ. Ya, ada tujuan spesifik untuk fase-fasenya, misalkan kalau di satuan SD, fase A-nya apa saja di situ, tujuan spesifiknya, kalau di fase B apa saja, dan fase C apa saja. Nah, alur kegiatan proyeknya seperti apa? Nanti akan kita coba lihat seperti apa alur proyek yang biasa secara umum. Asesmen seperti apa akan kita lakukan? Akan kita menggunakan lembar asesmen tertentu atau asesmen secara sumatif atau formatif, itu nanti akan kita lakukan akan kita jelaskan di modul itu sendiri. Ada pertanyaan pemantik di situ. Seperti apa pertanyaan pemantik setiap pertemuan? Di setiap pertemuan kita apa saja pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Ada pengayaan dan remedial ketika pengayaan ini akan kita berikan kepada siswa-siswa kita atau peserta didik kita yang kita lihat belum mampu untuk memiliki pengetahuan sesuai dengan target peserta didik pada identitas umum. Nah, ketika ada siswa kita yang belum mencapai
target peserta didik atau tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan di satuan di B5 kita, maka kita akan melakukan pengayaan remedial. Tentu pengayaan ini didasarkan remedial akan dilakukan didasarkan pada hasil asesmen ini. Pada hasil asesmen yang kita lembar asesmen yang kita buat. Nah, yang berikutnya adalah refleksi peserta didik. Bagaimana pertanyaan refleksi yang akan kita lakukan? Ini sangat penting Bapak Ibu ketika kita melakukan refleksi untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau ketercapaian dari target peserta didik kita atau capaian pembelajaran peserta didik. Maka kita harus melakukan refleksi di masing-masing tema yang akan kita. Nah, kalau lampiran ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tidak harus semuanya dilampirkan. Ya. Ada lembar kerja peserta didik jika ada bahan bacaan jika diperlukan, ada gelar hukum dan daftar pustaka. Nah, bagaimana kalau di jenjang PAUD Bapak Ibu? Kalau di ada informasi umumnya dengan tujuan kegiatannya, ada durasi kegiatannya berapa menit, ada alat dan bahan, tahap permulaan, tahap pengembangan, tahap penyimpulan, sampai pada kegiatan selingkuhan proyek. Jadi kegiatan selingan proyek ini, keberlanjutan proyek. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi bagaimana sih alur secara umum di proyek pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah tahapan pengenalan, itu beberapa tahap, ada sampai 5 tahap. Ada tahap kontekstualisasi, ada 4 tahap di situ, dan tahap aksi ada sampai dengan 5 tahap, dan tahap refleksi dan tindak lanjut ada 3. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, maka mari kita melihat bagaimana alurnya kalau di tingkat PAUD. Nah, yang tahapan permulaan yang tadi ada kegiatan pembacaan buku, menonton video, outing dan lain-lain sampai dengan refleksi. Ada refleksinya, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa di dalam kalau kita menggunakan model pembelajaran project based learning ini adalah direfleksi ini, apakah refleksi anak, refleksi guru, refleksi asesmennya, yang itu yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang saya banggakan, Pak, kita melihat salah satu dari proyek yang akan kita sebagai salah satu contoh proyek yang akan kita kembangkan di satuan pendidikan. Misalkan Bapak Ibu ada panduan tentang ada empon-empon, misalkan ini untuk SMP. Jadi fase D. Ini temanya adalah kearifan lokal, ya. Ada penyusunnya siapa di situ? Ada disebut nama penyusunnya. Jika penyusunnya sendiri, maka disebut sendiri satu orang. Tapi bagaimana kalau penyusunnya semua tim? Ya silahkan disebut, ya, Bapak Ibu. Nah, alur tujuan target capaian proyeknya apa saja di situ. Salah satunya adalah misalkan ada di sini yang diharapkan tujuannya nanti itu ada kebinekaan global, kreatif, berkritis. Ini yang menjadi subelemennya yang akan menjadi tujuan utamanya di dalam pengembangan proyek ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau kita melihat ini dia. Jadi dia akan melakukan bagaimana dia menginspirasi. Ada kenali empon-empon, tribe, studi literaturnya. Ini yang dilakukan. Lantas akan melakukan penciptaan eksperimen rasa. Eksperimen rasa ini apakah dia akan melakukan eksperimen rasanya seperti apa setelah siswa itu
bisa membuat, setelah bisa meracik di situ bahan-bahan. Bagaimana nanti melakukan storytelling-nya atau selebrasi, akan melakukan praktek dan refleksinya. Ini sebagai alurnya. Jadi alur ini ketika kita akan melakukan remedial, maka kita akan melakukan remedial pengetahuan, keterampilannya di situ. Nah, ketika siswa itu bisa melakukan selebrasi, melakukan praktek secara langsung, maka itu kita udah mengatakan itu mahir sesuai dengan harapan. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita melihat di situ ada dimensi-dimensi elemen di dalam kearifan lokal yang diambil. Misalkan ada sub-elemen pelajar Pancasilanya yang ditargetkan. Bagaimana mengenali dan menghargai budaya, mendalami budaya dan identitas budaya. Kita lihat, wah, kalau empon-empon ini minuman khas empon-empon ini tidak semua daerah mempunyai. Nah, seperti halnya di kami, misalkan kalau di Lombok itu ada namanya serbat, ada namanya minum-minuman khas yang ada dan dibuat dari rempah-rempah di sekitar lingkungan kita. Apa yang diharapkan, Bapak Ibu? Menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai dengan konteks. Ini adalah dimensi dan subdimensi yang kita gali, yang kita angkat di dalam sebuah tema di dalam P5 ini. Nah, selanjutnya pada dimensi ketiga, misalkan ada dimensi ketiganya sampai dia bernalar kritis. Bernalar kritis ini bagaimana merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi dia sudah bisa mengerti apa yang akan dilakukan terhadap kemampuan sendirinya, terhadap kemampuan memahami pengetahuan, memahami tampilan yang mereka miliki. Hal ini yang menjadi bagaimana dia mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menganalisis informasi yang relevan sesuai dengan beberapa gagasan. Aktivitas terkaitnya Bapak Ibu nanti akan kita lihat bagaimana bentuk aktivitas terkaitnya pada 5, 7, 11. Ini yang diambil pada PON-PON ini adalah sampai kepada 4 dimensi. Itu mandirinya, pemahaman diri dan situasi. Bapak Ibu, kerangka pengalaman belajar yang tadi. Dia akan mengenali empon-empon. Apa sih objeknya? Kegiatannya seperti apa? Di dalam dia mengenali tentang empon-empon, maka siswa atau peserta didik kita akan mencari informasi dengan kata kunci empon-empon. Maka apakah dia akan mencari dari literatur yang sudah ada, baik itu dari internet atau buku-buku yang mereka miliki di perpustakaannya, misalkan dalam perpustakaan digitalnya yang dikembangkan di satuan pendidikan misalkan. Mereka mencari di sini. Nah, disinilah diberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk melakukan solving learning, melakukan belajar solving learning-nya. Nah, yang kedua adalah menulis pertanyaan-pertanyaan yang membuat rasa ingin tahu mereka. Apa sih empon-empon itu? Dia akan mencari informasi kata kunci empon tentang empon. Apa sih empon-empon itu? Bagaimana caranya dikembangkan? Apa saja sih bahan-bahan dari? Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan,
sampai kepada nanti kerangka pengalaman belajar siswa akan kita jelaskan sampai dia akan menghasilkan. Misalkan ini sampai pada refleksi dan umpan balik positif. Jadi kerangka pengalaman belajar mereka dari pertama tadi, ya, bagaimana dia kenali empon-empon, ya, studi literatur, sampai persiapan bahan, berbagi informasi, ini asesmen umpan balik, perumusan masalah. Maka nanti akan kita lakukan di sini eksperimen rasa. Di sini sudah pada tahapan ke-7 nomor ini, maka kita sudah capai. Jadi durasinya, misalkan eksperimen rasa ini berapa durasinya? Durasi yang akan kita butuhkan, durasi waktu jam pelajaran berapa jam. Jadi nanti terlihat di situ berapa jam kalau kita dalam storytellingnya berapa jam. Jadi menceritakan pengalaman mereka di dalam melakukan eksperimen itu berapa jam. Jadi perbaikan rasa berapa jam yang kita butuhkan. Ada pengemasan. Nah, sampai nanti Bapak Ibu melakukan refleksi, berapa jam kita akan melakukan refleksi umpan balik. Jadi apa yang dibutuhkan ketika apa yang perlu kita kembangkan lebih lanjut di dalam pengembangan PMAT. Jadi Bapak Ibu yang banggakan, mari kita lihat eksplorasi empon-emponnya. Jadi ini masih pada eksplorasi empon-empon itu adalah pengetahuannya. Empon-empon ramai dibicarakan selama masa pandemi, terus sampai bla bla bla. Nah, Bapak Ibu, empon-empon itu apa? Jadi ini masih pada tahapan pengetahuan. Jadi empon-empon itu ada yang dibuat dari jahe, kunyit, dan yang lain-lain, ada rempah-rempah, campuran rempah. Nah, ini salah satu ya di dalam pada tahapan pertama. Kalau di Bapak Ibu di mata pelajaran disebut dengan RPS-nya dan bahan ajarnya. Nah, begitu juga dengan di P5. Pada tahapan pertama kenali empon-empon, ada kenali empon-empon berapa jam dia. Ya. Di bahannya ada berita, artikel, video. Peran guru adalah fasilitator. Persiapan guru menyiapkan 2 artikel tentang minuman herbal, empon-empon dan corona misalnya. Tapi corona sudah berlanjut Bapak Ibu. Nah, pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya? Guru memulai dengan menanyakan kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang isi minuman herbal, empon-empon, dan hubungannya dengan kondisi saat ini. Tentu di sini Bapak Ibu inilah di dalam proses pembelajarannya, maka siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Baik itu dari minuman, misalkan apa yang mereka ketahui tentang empon-empon itu, baik jenisnya, ya, rasanya. Nah, Bapak Ibu secara sederhana bahwa ini baru pada dalam 4 jam itu kita akan menggali pengetahuan siswa. Pengetahuan siswa yang masih tentunya tentang dimensi atau tema yang akan kita kembang. Tentang kearifan lokal mereka. Oh ternyata Bu, kalau ternyata Pak, di daerah saya bukan empon-empon namanya. Kalau minumannya bahan-bahannya seperti ini, itu namanya beda. Itu bisa saja itu
ada gagasan yang dia ungkapkan oleh siswa kita. Nah, sampai nanti Bapak Ibu sampai pada tahapan ke 16 tadi, kita harus menyiapkan ke 15 refleksi dan umpan balik ini. Kita harus menyiapkan instrumen-instrumennya. Kalau misalkan pelaksanaannya, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada siswa. Misalkan di sini ada pelaksanaan, refleksi pelaksanaannya. Apakah siswa menentukan hal menarik dari empon-empon? Tentu di sini siswa mengungkapkan apa yang mereka ingin tahu. Bagaimana refleksi pribadi mereka? Kesulitan apa yang diperoleh selama proses pembelajaran? Hal ini siswa dia akan menuliskan poin-poin pembelajaran, perubahan-perubahannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, di situ apa saja yang dihadapi. Bapak Ibu, salah satu contoh refleksi, salah satu contoh refleksi, lembar refleksi akhir individu itu salah satunya seperti ini. Nah, setelah proses pembelajaran selesai, yang harus saya tingkatkan adalah titik. Jadi kita meminta kepada siswa di dalam lembar refleksinya memberikan jawaban menceritakan kesulitan-kesulitan apa yang dia hadapi, misal pembelajaran apa yang berkesan di situ. Siswa akan menuliskan cerita pengalaman mereka. Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang memang salah satu lembar refleksi akhir, misalkan berkelompok. Nah, saya perlihatkan dari ini lembar dari lembar kerja peserta didik kita. Ya, salah satu contoh seperti ini. Sumber yang tuliskan informasi yang kamu peroleh pada artikel atau video apa saja di situ. Komentarnya bagaimana? Tuliskan pertanyaannya. Mereka menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang informasi apa yang mereka ingin tahu tentang empon-empon. Nah, lantas kalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana nanti prototipe atau bagaimana nanti dari rapotnya, bagaimana rapot dari siswa kita. Karena di masing-masing siswa Bapak Ibu, rapotnya ini ada perbedaan. Perbedaan yang ini adalah rapot proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ini adalah dibuat dalam jangka 1 tahun, bukan tema. Mari kita lihat salah satu contohnya adalah salah satu contohnya seperti ini. Ini misalkan ini di SMA, nama siswanya, ini ada proyek pertama mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Ini proyek pertamanya atau tema pertama. Tema kedua membuat permainan papan, atau tema ketiga dan yang lain itu membuat empon dan yang lain. Jadi proyek keduanya itu bagaimana dia kearifan mengenal kearifan lokalnya. Nah, nilainya adalah kalau BB belum berkembang, di situ sudah mulai berkembang sesuai dengan harapan, sangat berkembang. Hanya seperti itu, tidak ada nilai-nilai yang dalam bentuk angka, Bapak Ibu. Nah,
Misalkan ini proyeknya kelas berapa? Misalkan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, atau kelas 12. Yang pertama adalah di tema pertama, misalkan apa saja di situ, dimensi apa saja yang ada, yang kita kembangkan. Kan kebinekaan globalnya apa yang kita kembangkan, ya, bernalar kritisnya apa, bagaimana bentuk bernalar kritisnya yang kita kembangkan berdasarkan dimensinya. Ini adalah dimensi-dimensi yang ada yang kita kembangkan. Nah, misalkan di bergotong royong, misalkan di dalam membuat permainan papan bertema sejarah, apa saja di situ, kerjasamanya, komunikasinya, apa saja di situ yang kita kembangkan. Tinggal nanti kita centang-centang, Bapak. Nah, itu sebagai salah satu contoh apa namanya, modul ada LK untuk siswa dan rapot pendidikannya. Dan saya coba berikan contoh lagi untuk ya. Oke, saya akan berikan contoh satu untuk di SD. Misalkan di SD tentang ini modul untuk di SD. Nah, ini ada pada fase A. Fase A itu kita ketahui adalah kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana merancang transportasi masa depan. Kalau kita melihat judulnya, Bapak Ibu, ini tuntutannya berarti tinggi. Tetapi kalau kita melihat fasenya, fase A, kelas 1 dan kelas 2, maka akan kita melihat di situ elemen-elemennya seperti apa yang dikembangkan. Ya. Memulai mengenal dan mengekspresikan, mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah untuk merespon kebutuhan di rumah dan sekolah di dalam dimensi itu. Nah, tahapan proyeknya ini didasarkan pada tahapan-tahapan pengenalan yang tadi berdasarkan project based learning-nya. Tahapan pengenalannya apa saja di situ? Ada permainan suara kendaraan, ya, berwisata transportasi, berdiorama, atau melakukan game di situ. Hal ini permainan suara kendaraan. Kan kalau suara truk seperti apa, suara ambulans seperti apa. Nah, suara pemadam bagaimana, suara kendaraan polisi seperti apa. Nah, seperti itu adalah salah satu bentuknya. Ya, ini masih pada proses pengenalan. Ya. Tahapan kontekstualnya jelas di sini, Bapak Ibu. Tahapan aksinya apa saja yang dilakukan, rambu-rambu lalu lintas, mereka tramos di Indonesia itu seperti apa yang mengenal. Ini. Kalau di tingkat fase A itu masih pada proses pengenalan. Nah, ini sampai pada pengenalan dan yang lain. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini kan salah satu merancang masa depan. Contoh. Ini ada contoh modul pada fase A. Kalau kita akan kembangkan. Bagaimana kalau di fase B? Ya, bisa saja Bapak Ibu kan di fase B, cuman ada pada target ketercapaiannya akan berbeda pada tahapan aksinya. Nah, ini jika ada pertanyaan, mohon disampaikan Bapak Ibu, dan nanti saya bisa menjawabnya, kami akan menjawab. Tapi ketika nanti tidak bisa saya menjawab, maka saya menanyakan kepada teman-teman yang lebih ahli. Ini yang dapat saya sampaikan pada materi pada hari ini. Pada nanti akan jika dalam penyampaian materi yang tadi saya sampaikan itu banyak keliruan, mohon maaf, itu karena dari diri saya sendiri yang kurang literasinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Masya Allah sudah lengkap sekali yang disampaikan tentang bagaimana modul ajar P5 tersebut ya Pak.
Nah, di sini saya informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu dan menghidupkan videonya. Nanti akan kami persilahkan satu persatu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat juga, silahkan, misalkan di daerahnya mungkin terkendala sinyal, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Di sini sudah ada Bapak Marsudi dari Batam yang sudah raise hand. Baik. Silahkan Bapak bisa dihidupkan audionya. Silahkan Baik. Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Lulu, Bapak narasumber yang saya hormati. Pada sore hari ini kita mengenal mengenai penyusunan modul ajar. Kebetulan modul P5 ya. Ya. Kebetulan saya termasuk penggerak angkatan 1 nih Pak. Alhamdulillah, berarti saya harus banyak berguru sama Jadi Kanda begini Pak, Yeah. sampai saat ini itu guru-guru saya itu memang sudah sedikit bisa menyusun modul P5. Itu masalahnya modul P5 yang mereka buat itu kan masih copy paste. Dia hanya merubah sesuaikan dengan kearifan lokal dan lingkungan setempat. Nah, maksud saya kalau dapat pada kegiatan ini, kalau dapat kita ini dibimbing bagaimana menyusun modul P5 yang intinya tidak copy paste dari internet itu. Jadi sementara yang sekolah kami lakukan rata-rata setelah saya cek, saya masih menjumpai mereka menyusun itu copy paste cuma diganti saja. Artinya belum 100% mandiri mampu menyusun modul P5 ini, Pak. Jadi harapan kami sih dalam pelatihan ini bisa dituntun dari awal hingga akhir sehingga kami itu memiliki kemampuan untuk menyusun hal tersebut. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, untuk menentukan belum berkembang, sudah berkembang sesuai dengan harapan. Nah, ini kemarin saya terjadi beda pendapat juga. Ternyata menurut pelatih ahli saya, Pak, untuk menentukan sedang berkembang belum berkembang itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kita kadang-kadang menghayal, Pak. Kita terlepas dari keputusan BSKAP nomor 9 itu. Padahal menurut ini nanti mohon diluruskan, menurut pelatih ahli saya itu ketika tujuan yang ada di fase A misalnya, di fase C lah, di fase C misalnya. Nah, kalau sesuai dengan yang ada di fase C itu berarti berkembang sesuai dengan harapan. Kalau misalnya lebih tinggi, artinya dia di fase B, fase D-nya berarti sangat berkembang. Ketika belum berkembang itu ketika dia posisinya berada di fase B, Pak. Nah, apakah itu memang seperti itu? Ini pelatih ahli saya menyarankan seperti itu. Kemarin kita kan enggak. Wah, kita sesuai dengan tujuan yang kita buat, sesuai dengan, wah ini sudah berkembang sesuai harapan. Ternyata ketika dicocokkan dengan keputusan BSKAP itu, dimensinya kita nggak ngena di situ, Pak. Nggak ngena di situ. Ya, harusnya kalau fase C, pas tujuan di fase C itu apa yang dikembangkan, selesai di situ berarti itu sudah sesuai dengan harapan. Ketika dia masih di bawahnya, berarti belum berkembang. Ketika dia di atasnya, berarti dia sangat berkembang. Itu Pak untuk sementara. Terima kasih. Mohon penjelasan. Oke, terima kasih Kanda. Ini di Batam, di Kanda Marsudi ini sudah menjalankan. Alhamdulillah kalau memang ini adalah barang baru ya, Bu. Karena kita tidak dituntut untuk melakukan pada tahun pertama dan kedua, kita tidak dituntut melakukan secara mandiri penyusunan tool
P5 ini nanti pada tahun kelima, pada tahun keempat yang masuk menjadi sekolah penggerak itu baru mereka akan dituntut mengembangkan sendiri. Pada tahun-tahun pertama, kedua, dan ketiga itu masih melakukan penyesuaian, baik itu dilakukan melalui modul yang sudah ada, internet yang sudah dari mereka dapatkan dari internet itu memang, tetapi memang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, ini adalah barang baru di dalam pengembangan P5 ini, Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita temui ada guru kita yang ternyata kalau kita melihat dalam penyusunannya itu masih copy paste, tidak masalah. Jadi tidak, yang jelas yang penting di dalam pengembangan ini teman-teman guru kita mau bekerja sama di dalam mengembangkan peserta didik kita. Yang jelas tujuan pembelajarannya sudah ada di situ, seperti apa pengembangan apa yang diharapkan. Nah, yang kedua tadi saya sangat apresiasi kepada Kanda Marsudi di Batam sudah melakukan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan pelaku ahli di situ. Ini sangat luar biasa. Nah, yang tadi tentang bagaimana tentang dimensi-dimensi atau fase-fase atau penilaian yang apakah dalam bentuk berkembang dan sudah berkembang, di situ memang banyak yang melakukan penilaian. Tetapi ya harus di dalam melakukan penilaian itu memang harus kita menyusun di asesmennya. Di asesmennya harus jelas. Kalau anak yang belum berkembang, apa saja indikatornya yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melihat fasenya? Ya, apakah kita akan melihat misalkan dimensi yang kita kembangkan misalnya, atau tema yang kita kembangkan itu berada di tema B di kelas di fase B. Nah, kalau anak-anak itu yang kita katakan belum berkembang di situ, ternyata tuntutannya adalah ternyata belum sampai ke dia fase B. Dia masih ke fase A. Tadi ada pertanyaan juga, lantas yang mana yang harus kita remedial? Tentu di sini tentu yang masih rendah, terutama yang belum berkembang. Kalau yang berkembang sesuai dengan harapan berarti dia sudah kepada fasenya. Tergantung juga pada asesmen yang kita gunakan di dalam menilai proyek ini. Kalau dia lebih, misalkan dia ternyata tema yang kita kembangkan itu dia sudah mampu didasarkan pada lembar asesmen kita, dia mampu sudah bisa mencapai pada fase C, itu sangat berkembang. Nah, itu bisa saja. Yang penting di dalam penilaian yang akan kita lakukan di dalam tema-tema P5 kita ini, kita sudah susun berdasarkan yang kita sudah sampaikan pada asesmen kita atau lembar asesmen yang sebagai acuan kita untuk menilai anak ini sudah berkembang, masih belum berkembang, atau berkembang sesuai dengan harapan, atau sangat berkembang. Itu kan, Kanda. Baik, terima kasih Bapak atas. Baik, sepertinya sudah jelas sekali ya Bapak ya penyampaian dari narasumber kami. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Marsudi. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan menghidupkan kameranya seperti itu. Di sini yang raise hand ada Bapak Yohanes Kumaunang. Ya. Silahkan Bapak mungkin bisa dihidupkan audionya jika ingin bertanya. Tidak apa-apa jika tidak menghidupkan kamera, mungkin terkendala sinyal. Baik, mungkin kita langsung sambil menunggu peserta yang ingin raise hand dan bertanya melalui Zoom meeting, mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan dari beberapa peserta yang dari kolom chat seperti itu. Oh ya, oke. Silakan Pak, langsung saja dijawab pertanyaannya. Ya. Ini tadi memang ada permintaan dari Pak Marsudi yang belum
sempat saya sampaikan bahwa dia mohon bimbingan tadi, meminta bimbingan secara detail ya di dalam penyusunan P5 ini. Memang di dalam penyusunan modul P5 ini kita membutuhkan waktu yang sangat banyak ya, sangat sangat banyak, apalagi kan di Kanda Marsudi sudah melakukan pengimplementasian di situ, penerapan sampai sudah penerapan. Sampai kalau kita menginginkan hasil yang sangat maksimal, maka kita akan mengembangkan beberapa banyak mengorbankan banyak waktu untuk belajar tentang pengembangan modul ajar ini. Ini sementara saya mohon maaf, saya belum bisa memberikan bimbingan yang sedetail yang apa yang diharapkan oleh Kanda Marsudi tadi. Jadi nanti bisa disampaikan kepada pelatih ahlinya ya dan yang lain, sehingga nanti karena kalau waktu hanya 2 hari itu memang saya rasa kurang untuk kita menyusun modul ajar yang sesuai dengan harapan kita yang ekspor gitu kan gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Sriwati yang coba saya izin bertanya, apakah pelaksanaan P5 diharuskan pada kelas 1 dan 4 saja atau pada semua kelas pada jenjang SD di tahun pertama? Nah, ini memang Bapak Ibu masih menjadi dilema juga. Tidak hanya Ibu di sini, apalagi kami di sini juga masih menanyakan hal yang sama. Tetapi Bapak Ibu yang tentunya kalau di tahun pertama itu adalah yang menerapkan sekolah penggerak di tahun pertama itu atau implementasi kurikulum Merdeka, memang yang dituntut adalah yang kelas 1 dan kelas 4. Pada tahun kedua ada kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan 5. Nanti pada tahun ketiga adalah kelas 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak jadi masalah Bapak Ibu ketika di sekolah Bapak Ibu di dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka atau menjadi sekolah penggerak di tahun kedua, angkatan kedua di tahun pertama, itu bisa itu sah-sah saja Bapak Ibu mengembangkan atau melaksanakan P5 ini di kelas 1 dan kelas 4. Itu tidak jadi masalah. Yang jelas harus di situ hanya dijelaskan bahwa di 1 tahun kalau di tingkat SD itu mengembangkan 2 tema. Tema yang mana yang harus kita kembangkan? Apakah kearifan lokal, kewirausahaan, itu tergantung dari satuan pendidikan kita, kesiapan satuan pendidikan kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di kolom chat. Ya, silahkan Mbak Lulu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini ada Bapak Yohanes Kumaunang, sudah aktif itu kameranya. Silahkan Bapak bisa langsung bertanya. Bisa dihidupkan audionya. Silahkan Pak, bisa dihidupkan audionya dan bertanya kepada narasumber kami. Ya, belum hidup, Pak Yohanes. Silakan Pak, dihidupkan audionya. Baik. Silakan Pak, pertanyaannya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Selamat Anda. sore. Saya dari Bengkulu Tengah. Ya. Di sekolah kami itu belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Masalah P5 ini masih masih abu-abu. Masih mendengarkan di YouTube ataupun ikut-ikut seperti Zoom ini. Alhamdulillah. Ya. Itu P5 tuh masih kurang jelas. Itu masalah untuk
pembelajaran Pancasila gitu Pak ya. Itu aja pertanyaan dulu Pak. Iya ya. Oke. Baik, baik Bapak, terima kasih. Ya. Ya, ini yang perlu kita sampaikan bahwa P5 ini adalah bukan mata pelajaran. Kalau tadi Pancasila dikatakan itu adalah mata pelajaran. Jadi P5 ini adalah di luar mata pelajaran yang dikembangkan. Memang di profil pelajar Pancasila atau P5 ini yang dikembangkan adalah 6 dimensi. Kalau masih di SD itu adalah masih di 6 dimensi. Beda dengan di SMK. Di SMK itu adalah 8 plus I tadi. 8 plus I yang dikembangkan ke dalam profil pelajar Pancasilanya. Jadi kalau P5 ini bukan mata pelajaran seperti apa yang disampaikan oleh Kanda Yohanes tadi, itu bukan mata pelajaran. Alhamdulillah meskipun belum belum menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, tetapi Kanda Yohanes dan teman-teman yang lain sudah mulai mencari informasi gitu, apa sih P5 ini. Mudah-mudahan bisa sampai diimplementasikan baik itu dalam mandiri dan yang lain. Selamat buat Kanda Yohanes. Baik. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih juga saya ucapkan pada Bapak Yohanes atas pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada Ibu Nur Lailatul Syalatiyah yang sudah raise hand. Silahkan Ibu bisa menghidupkan kameranya. Selamat sore Mbak. Ya, baik, selamat sore Ibu. Silahkan pertanyaannya. Ini Bapak mohon izin karena di lembaga kami belum melakukan kurikulum Merdeka dan di sini masih awam, sehingga yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya sebagai seorang guru PAUD ketika menyusun modul ajar, apakah saya harus melihat visi misi kepala sekolah terlebih dahulu atau dengan buku panduan untuk menyusun modul ajarnya, Pak? Mohon penjelasannya, ya. Bapak. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih, Ibu. Bu. Baik, atas pertanyaan. Ini yang dilihat dalam pengembangan modul ajar P5 ini harus sesuai dengan visi misi satuan pendidikan kita, bukan visi misi kepala sekolah. Ya, harus bisa kita bedakan. Bukan visi-visi kepala sekolahnya yang kita lihat, tetapi visi misi satuan pendidikan kita. Jadi harus memang di dalam pengembangan P5 ini harus disinkronisasikan dengan visi misi satuan pendidikan kita. Kan kalau kita di PAUD kita mempunyai visi tentang bertakwa, lantas implementasi P5 atau profil pelajar Pancasila dimensi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia itu yang bisa kita kembangkan lebih dalam. Jadi sekali lagi visi-visi yang untuk mensinkronisasikan di dalam pengembangan P5 di satuan pendidikan itu adalah visi-visi satuan pendidikan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu mungkin bisa ditanggapi dari jawaban narasumber kami. Atau ada yang kurang jelas seperti itu. Ya. Silakan Bu Nur. Silakan bisa dihidupkan audionya. Ya Pak. Minta maaf Bapak kembali lagi ya. Yang saya masih bingung itu Pak yang ketika kalau waktu belum melakukan kurikulum Merdeka, namun kami pernah BIMTEK Bapak. Jadi ketika waktu saya coba memaparkan materi waktu itu untuk di forum diskusi, itu kegiatannya masih salah Bapak. Sehingga waktu itu diberitahu dari narasumbernya bahwa satu tujuan itu untuk setiap kegiatan dan dibebaskan untuk anak. Nah, yang masih saya bingung itu tujuan pembelajarannya itu tuh apakah dari dari setiap literasi, 4 literasi yang dari jati diri, terus timnya itu apa semuanya masuk atau seperti apa Bapak? Mohon penjelasannya kembali Pak. Ya, di sekolahnya sudah masuk, ini kan sudah di BIMTEK ya. Berarti ya, angkatan Bapak, ketiga ya. Waktu BIMTEK tapi belum Bapak, masih di tahun 2022 kemarin Bapak. Oh, angkat mandiri ya, masih mandiri berarti.
Masih belajar Bapak, masih mandiri belajar. Ya. Ini syukur, jangan kita merasa bahwa kita sudah Ya. ternyata salah gitu kan gitu. Ini sudah Ya, Pak. bersyukur, sudah mempunyai keberanian untuk mencoba, tapi tidak ada yang salah di sini. Wah, ini kan bisa kita perbaiki hal-hal yang bersifatnya tidak terlalu urgen, berarti itu bisa kita. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu memang harus kita melihat dimensinya, dimensi yang mana yang harus kita kembangkan. Kalau di tingkat PAUD misalkan dimensinya yang mana yang harus kita ambil di sini. Memang di dalam satu tujuan, satu dimensi, ada satu tujuan yang harus nanti di tingkat PAUD. Karena kalau di tingkat PAUD kan masih banyak belum sampai pada tahapan aksi nyatanya dan gitu, masih pada tahapan pengetahuannya saja dan pengenalan pengetahuan. Baik. Bagaimana Ibu sudah? Silakan bisa dihidupkan audionya. Sudah, Bu. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses selalu, Bu Nur. Baik. Di sini ada pertanyaan juga, Pak, dari kolom chat. Mungkin akan saya bacakan atau Bapak baca sendiri? Ya, atau mohon saya dibacakan, bacakan, Pak? Mohon dibaca. Oh, baik. Nah, di sini ada Ibu Emma Khairiyah. Pertanyaannya itu izin tanya, Pak. Jika modul P5 dibuat oleh tim, apakah itu sudah mewakili kondisi masing-masing siswa yang ada di setiap kelas? Sedangkan setiap kelas kondisi siswa pada asesmen sangat beragam. Mohon pencerahannya. Iya. Akan langsung dijawab, Pak. Oke. Ketika kita menyusun sebuah goal yang dilakukan oleh atau yang dilaksanakan oleh itu memang harus mewakili semua kondisi yang dialami oleh siswa. Harus kita melakukan asesmen. Memang dalam penyusunan modul lebih dahulu memang harus melakukan asesmen awal. Asesmen itu yang dimaksud adalah kita mengenali, pertama adalah kita harus mengenali lingkungan sekolah kita. Satuan pendidikan kita itu seperti apa. Yang kedua adalah visi misi satuan pendidikan kita, SDM kita. Yang berikutnya ada SDM kita. SDM itu apakah SDM yang dimaksud SDM satuan pendidikan itu terdiri dari sumber daya manusia, baik itu dari kepala sekolah, kemampuan guru, dan kemampuan siswa. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita melakukan asesmen lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita yang mana yang harus kita gali terlebih dahulu. Ini memang kalau kita menyusun sebuah panduan tanpa ada asesmen, maka saya rasa belum mewakili. Tetapi kalau kita mewakili kemampuan siswa, tetapi kalau kita sudah menyusun sebuah panduan P5 misalkan, kita sudah melakukan asesmen terhadap kemampuan guru atau kemampuan siswa, maka sudah mewakili hal itu. Yang jelas Bapak Ibu harus di dalam penyusunan modul ini harus ada kolaborasi yang solid. Terus ada kerjasama yang bagus antara tim itu di dalam dan nanti tercapai ya. Oke. Ya, Mbak Lulu. Maaf Pak. Ya. Layarnya. Oke. Baik. Ya, Mbak Belum Lulu. terlihat. Oke. Baik. Ya, mungkin internet saya. Terima kasih atas jawabannya. Tadi maaf sedikit kendala, layarnya tidak terlihat seperti itu. Mungkin karena jaringan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta. Baik. Di sini ada Bapak Surya SPD yang sudah raise hand. Silakan Bapak, mungkin bisa dihidupkan kameranya dan dihidupkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Aceh, Pak. Ya. Aceh, Pak. Tentang
P5, mungkin di sekolah saya ini baru pertama, Pak. Ya. Karena kami baru 3 kali pertemuan pelatihan, Pak. Mungkin barang baru, Pak, ini. Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Pada proyek ada timnya, Pak. Timnya yang meng-SK-kan adalah kepala sekolah. Yang jadi pertanyaan saya kan, karena kan yang pertama sekali di sekolah saya kan kelas 1 dengan kelas 4. Apakah tim tersebut memang harus kelas 1 atau kelas 4 atau memang semuanya harus terlibat? Ya. Yang kedua, saya kan guru olahraga, Pak. Guru olahraga yang ingin tanyakan tentang keterkaitan proyek dengan pelajaran PJOK gimana itu, Pak? Hanya sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Surya di Banda Aceh. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus bahwa untuk masuk ke tim apakah kelas 1 dan kelas 4 itu saja yang bisa masuk tim penyusun panduan modul P5. Itu semua bisa masuk Bapak Ibu di dalam penyusunan modul itu, berbagai tim modul itu. Nah, bagaimana tentang saya kan guru olahraga, bagaimana tentang pelaksanaan P5-nya? P5 ini bahwa Bapak Ibu itu berbeda, sekali lagi berbeda dengan mata pelajaran. Jadi pelaksanaannya akan terpisah dengan mata pelajaran. Itu yang bisa. Jadi pelaksanaan P5 ini adalah terpisah dengan mata pelajaran. Dan ini tergantung nanti dari kepala sekolah dalam pelaksanaannya, pengalokasian waktunya itu tergantung dari kebijakan tim atau kebijakan bersama yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Itu kapan kita akan lakukan pelaksanaannya? Apakah kita akan melaksanakan di setiap akhir minggu, misalnya hari Sabtu atau di akhir bulan, atau kita mengambil beberapa 2 bulan di masing-masing semester, seperti itu. Itu tergantung dari satuan pendidikan sendiri. Memang ini adalah barang baru di modul ajar P5 ini adalah barang baru yang di kurikulum Merdeka. Memang ini membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kolaborasi yang sangat solid di dalam pengembangan hal ini dan membutuhkan pelatihan-pelatihan yang sangat banyak. Oke, itu Kanda Surya. Jadi berbeda pelaksanaannya dengan mata pelajaran. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Pak? Bagaimana atas jawaban dari narasumber kami? Silahkan hidupkan audionya. Udah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir seperti itu Pak, sebelum nanti Bapak bisa menyampaikan closing statement tentang apa saja persamaan atau mungkin perbedaan dari P5 modul mata pelajaran seperti itu. Karena mungkin banyak sekali Bapak Ibu peserta di sini yang menyamakan gitu, seperti itu modul pembelajaran dengan modul P5. Nah, di sini saya akan bacakan pertanyaan terakhir sebelum nanti Bapak closing statement-nya. Pertanyaan terakhir di sini ada, untuk kegiatan proyek, apakah tetap dilakukan asesmen awal? Jika dilakukan asesmen, berarti instrumennya berkisar tentang tema yang akan dilaksanakan, atau bagaimana, Pak? Di dalam pengembangan P5 ini memang kan asesmen awal secara keseluruhan. Jadi tidak harus tidak menukik kepada asesmen awal tentang tema yang akan kita kembangkan, tapi secara keseluruhan di dalam pengembangan P5 kita. Ini untuk melihat sejauh mana kesiapan dari safras kita, lingkungan kita,
SDM kita, siswa kita untuk melakukan asesmen. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan Zoom meeting kita pada sore hari ini, mungkin narasumber bisa menjelaskan secara singkat persamaan ataupun perbedaan dengan modul Ajar P5 dengan modul pembelajaran yang mungkin biasa disusun oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas seperti itu. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Lulu, bahwa memang antara modul Ajar P5 dan modul Ajar mata pelajaran yang biasa kita susun, memang ini ada perbedaan. Ada dari segi perbedaannya. Pertama, perbedaannya adalah P5 ini dilaksanakan kepada tingkat di satuan pendidikan, bukan kepada tingkat kelas. Jadi yang menyusun itu adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan. Nah, yang kedua adalah alokasi waktunya. Pelaksanaan alokasi waktunya berbeda dengan pelaksanaan di mata pelajaran. Hal ini yang menjadi perbedaan-perbedaan yang menonjol. Dan juga di dalam pelaksanaannya bahwa metode pembelajarannya, ya, di metode pembelajaran yang digunakan di dalam P5 ini adalah disarankan menggunakan project based learning. Ini yang mempunyai alur yang jelas di dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran. Oke, itu perbedaannya, hanya perbedaan secara pelaksanaannya. Oke. Belum ada suaranya? Ya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Di sini sudah sedikit ada kejelasan seperti itu tentang modul P5 dengan modul ajar biasa. Di sini tadi narasumber kami sudah menjelaskan bahwa modul P5 itu digunakan pada tingkatan kelas seperti itu dari alokasi waktu. Mohon maaf, dari alokasi waktu juga berbeda. Terus juga disarankan untuk modul ajar P5 menggunakan project based learning seperti itu. Dan terima kasih untuk narasumber kita pada sore hari ini yang telah memberikan materi mengenai modul ajar P5 yang dari hari pertama sampai hari kedua sudah membahas tentang cangkupan modul ajar P5, semua hal yang dibahas seperti itu. Dan kami juga mohon maaf untuk Bapak Ibu, pada kelas diklat kami ini adalah bukan untuk bimbingan seperti itu, namun bagaimana proses penjelasan tentang modul ajar, karena untuk bimbingan seperti sendiri, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami bahwa sangat membutuhkan waktu yang lumayan seperti itu untuk bimbingan tentang membuat modul ajar, dan harus ada orang-orang yang berkompeten seperti itu ya Pak ya. Dan saya informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta bahwa Bapak Ibu peserta yang mungkin baru masuk dalam Zoom meeting atau terlambat masuk, saya informasikan Bapak Ibu peserta tidak perlu mengkhawatirkan tentang absensi atau daftar hadir, karena akan kami siapkan seperti itu, nanti akan kami kirimkan dokumennya secara utuh di saat hari terakhir kelas, dari dokumen absensi, pengembangan diri, sertifikat, dan penunjang lainnya. Dan Bapak Ibu juga nanti akan kita kirimkan link materinya yang akan diberikan oleh narasumber kami. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab atau mungkin tadi terlewat seperti itu, Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber kami di WA Group, karena di WA Group narasumber kami juga ada di sana seperti itu. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses diskusi kita dari hari pertama dengan hari kedua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah menyempatkan waktu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Dan saya informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta untuk jadwal Zoom meeting kita pada sore hari ini adalah hari terakhir atau hari kedua seperti itu Bapak Ibu. Karena kemarin hari pertama, karena jadwal Zoom meeting kita adalah pada tanggal 23 Maret sampai dengan 24 Maret. Selebihnya nanti akan ada diskusi di WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk diskusi dengan narasumber kami di WA Group seperti itu sampai dengan tanggal 26 Maret. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting sore hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.